Al-Fakir ilallah teringat dengan sosok yang perjuangannya terbimbing oleh petunjuk-petunjuk khusus. Dikisahkan pada tahun 1920-an ada seorang santri yang bernama Raden As'ad bin Ibrahim. Ketika mondok di Syekhona Khalil Al-Bangkalani, beliau mendapatkan tugas mulia secara khusus dari gurunya Syekhona Khalil untuk mengantarkan tongkat dan tasbih. Ketika membawa tongkat kepada Hadratus Syekh Ki Hasyim As'ari di Jombang, Syekhona Khalil menitipkan ayat, bacakan kepada Kiai Hasyim As'ari setelah menyerahkan tongkat ini, wa ma tilka biyaminika ya Musa qala hiya 'asa. Begitu juga pada tahun berikutnya Raden As'ad, seorang pemuda yang masih muda belia, ditugas menyampaikan tasbih dengan dititipi zikir ya Jabbar ya Qahar. Isyarah-isyarah inilah yang banyak terjadi pada kiai-kiai kita di kalangan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sehingga Al-Quran yang mengabadi, Al-Quran yang secara tekstual terus terjaga, ada makna-makna kontekstual yang juga terus terserap oleh batin kaum salihin. Dari ayat inilah kemudian Hadratus Syekh memahami isyarah langit melalui gurunya Syekhona Khalil Al-Bangkalani bahwa beliau akan segera mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Apakah yang ditangkap isyarah secara maknawi itu? Bahwa tongkat yang dipegang oleh seorang nabi, nabi yang mulia, nabi yang pembawa syariat, nabi yang kalimullah, maka tongkat itu adalah simbol organisasi kepemimpinan, yakni Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tetapi ingat bahwa NU bukan hanya simbol tongkat, juga merupakan simbol tasbih yang harus dilengkapi dengan zikrullah. NU harus ada zikirnya, tidak hanya mengandalkan kepemimpinan secara organisasi. Kalau kemudian NU hanya mengutamakan simbol tongkat dan menghilangkan simbol tasbih, ada yang hilang, ada yang kurang dalam melaksanakan amanah perjuangan para masyayikh, guru-guru kita semua. Di dalam surat Taha itu juga kita menangkap isyarah bahwa ternyata tongkat yang dijadikan oleh Nabi Musa sebagai pegangan beliau, sebagai tumpuan beliau saat berjalan, saat melompat di suatu tempat, dan untuk mendekatkan dahan-dahan pohon sehingga dedaunan bisa berjatuhan dimakan oleh binatang ternak. Ini menunjukkan bahwa NU selain juga secara spiritual, secara kepemimpinan organisasi, juga harus menyampaikan tugas mulia membangun ekonomi keumatan. Dan pernah juga suatu ketika tongkat ini menjadi ular sebagai isyarah bagi kita mengenang sejarah bahwa Jam'iyah Nahdlatul Ulama telah pernah berjuang di jalur politik. Tetapi kemudian tongkat Nabi Musa ini dikisahkan, sanu'iduha siratahal ula, akan dikembalikan kepada wujudnya yang semula, dari ular menjadi tongkat kembali. Dalam kamus disebutkan bahwa siratahal ula adalah dikembalikan kepada tarikhnya semula. Sirah ayat tarikh, as-sirah ay as-suluk, akan dikembalikan kepada jalannya yang semula, akan dikembalikan kepada al-hayatul ula, bentuknya yang semula. Sehingga pada tahun 84 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, tongkat Nabi Musa, perjuangan Nahdlatul Ulama yang pernah berjuang melalui jalur politik, yang pernah berjuang lika-liku politik bagaikan falsafah seekor ular,
telah kembali kepada khitahnya. Inilah yang harus dijaga, inilah yang harus diemban amanahnya. Bagaimana kemudian tongkat kembali tongkat, memandu umat, mengayomi umat, membawa umat kepada kemaslahatan di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan para ulama kita doakan guru-guru kita doakan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Semoga Romo Yai Said dan seluruh jajarannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana permintaan beliau. Semoga kita semua seperti yang beliau doakan, kita semua semoga husnul khatimah. Marilah kita kenang sosok mediator berdirinya Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ini kisah asal NU, kita semua perlu tahu agar kita hati-hati. NU jihad para wali. Ini kisah asal NU, kita semua perlu agar kita hati-hati. NU jihad para wali. Pada tahun 24 Ki menyuruh As'ad, tongkat ini kau antarkan pada Ki Hashim di Jombang. Membawa amanah
berkali-kali dicaci, diejek gila dan wali. Dengan lafaznya Jabbar, dengan lafaznya Qahar, As'ad menyerahkan tasbih pada Ki Hashim Asy'ari. 29 puasa pada tahun 25, Ki Khalil tinggalkan kita, tangis pilu penuh duka. 31